Bapak Ibu, kita lanjutkan ke peserta berikutnya. Sekarang tibalah giliran Bu Yuli untuk menjelaskan tentang bagaimana meningkatkan kompetensi literasi murid SMP dan SMA. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Hera selaku moderator pada PMO siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu-ibu guru dan Bapak guru hebat semuanya. Sebelumnya, saya mohon maaf kalau saat ini dalam presentasi suara mungkin agak nggak jelas atau kurang enak didengar karena kondisi baru tidak enak badan. Ya baik, saya akan mempresentasikan tentang meningkatkan kompetensi literasi murid SMP dan SMA. Next. Ya, sebelum kita bicara lebih lanjut ke dalam lagi tentang literasi, kita semua harus mengetahui apa sih literasi itu. Ya, literasi adalah kemampuan untuk memikirkan, mengenali, menafsirkan, menciptakan, mengkomputasi, berkomunikasi, menggunakan simbol visual, auditori, dan visual mengenai topik lintas disiplin keilmuan melalui pendengaran, membaca, menulis, dan menyimak serta berbicara. Ya baik. Selama ini yang kita semua ketahui bahwa literasi itu hanya terdapat di mata pelajaran saja, tapi ternyata literasi itu terdapat di dalam setiap mata pelajaran ya. Jadi semua itu tercover ada di setiap mata pelajaran. Bapak Ibu guru hebat semuanya, bagaimana sih strategi pembelajaran untuk meningkatkan literasi siswa? Yang pertama, guru harus memilih bahan ajar yang sesuai dengan minat siswa dan kemampuan membaca siswa. Jadi kita guru harus bisa memilih apa sih sekarang yang baru tren ya untuk bisa dijadikan untuk bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan minat baca siswa. Yang kedua, menyampaikan materi untuk motivasi dan minat baca siswa. Ya, saya yakin bahwa Bapak Ibu guru hebat semuanya setiap di kelas itu kalau menyampaikan materi dalam pembelajarannya selalu ada motivasi yang tujuannya ke arah untuk bagaimana siswa itu lebih banyak lagi untuk membaca dan membaca. Kemudian yang ketiga, melakukan pendampingan agar siswa benar-benar paham teks pada bacaan. Ya, jadi Bapak Ibu guru, ini yang selama ini saya lakukan, kita berawal dari diri sendiri dulu. Ya, jadi saya selalu melakukan di kelas itu melakukan pendampingan agar siswa benar-benar paham teks pada bacaan. Contohnya, misalnya saya kadang kalau pas mencatat itu keliling, ya melihat catatan siswa. Kadang ada yang dia satu lembar itu cuma dipakai separuh, nanti terus diganti bawahnya, itu pasti saya tegur. Kemudian ada juga yang tidak harusnya ditambah H, tapi dia pakai H, saya tegur. Kemudian yang harusnya tidak titik 2 atau tidak koma, mereka memakai titik 2 atau koma. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lakukan juga melalui ketika saat menggambar misalnya. Jadi pada saat mereka saya suruh menggambar sesuai dengan ide mereka, kemudian saya tanya mereka, ini maksudnya apa? Kamu mau menggambar apa? Nah, dari situ kita tahu, oh anak ini maksudnya mau mengungkapkan ini, mau menceritakan tentang kesedihan dan sebagainya. Ya. Berikutnya, apa sih pentingnya literasi bagi siswa? Yang pertama, memperkaya pengetahuan dan kosakata. Ya di sini jelas dengan banyak membaca, siswa akan
mendapatkan pengetahuan baru dan kosakata baru yang sebelumnya belum pernah mereka dapatkan. Kemudian yang kedua, menambah informasi dan wawasan baru. Yang ketiga, meningkatkan kepekaan informasi. Ya, jadi akan lebih cepat tahu informasi di sana. Oh, di SMP sana. Oh, di kelas sana ada ini, ada itu. Ya, kemudian yang berikutnya meningkatkan pemahaman. Dengan banyak-banyak membaca, nanti diharapkan lama-lama anak itu bisa memahami kalimat yang mereka baca. Kemudian yang berikutnya, mengasah daya ingat. Ya, dengan banyak membaca, tentu saja anak itu akan selalu ingat apa yang dibaca. Ya, tentunya ini tidak gampang untuk dilakukan. Kemudian yang berikutnya, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Ya, jadi belum Bu, tolong yang tadi. Ya, jadi dengan lebih sering membaca, anak itu akan sering mengupas ya apa sih yang dibaca tadi, ya kemudian mencoba dia untuk mengungkapkan apa yang dia baca tadi. Next. Ya, kemudian konsep literasi dalam kurikulum Merdeka. Pertama, literasi itu bukan hanya literasi itu bukan hanya sekedar untuk mohon maaf diperbesar Bu, Ya, literasi bukan hanya sekedar gerakan untuk membaca, ya, untuk menumbuhkan minat baca saja. Kemudian yang kedua, guru harus melakukan proses pembelajaran yang tepat dan benar-benar meningkatkan kecakapan literasi siswa. Jadi itu tadi adalah kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Next. Ya baik, jadi itu tadi Bapak Ibu terkait literasi, peningkatan literasi di SMP dan SMA. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bu Yuli atas pemaparannya. Baik, sehubungan dengan topik penguatan literasi di SMP dan SMA ya, pertanyaan dari saya nih Bu, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan literasi untuk anak-anak? Silahkan Ibu. Ya baik, strategi yang akan saya lakukan itu saya akan lebih intens lagi untuk tadi mendampingi siswa ya dalam membaca dan memahami teks. Tentu saja berawal dari mata pelajaran sendiri. Ya, begitu Ibu. Baik, ya mungkin seperti itu Bu ya. Ini adalah ide baru untuk kita semua. Sekali lagi yuk teman-teman, Bapak Ibu kita berikan reaction untuk Bu Yuli yang sedang dalam keadaan sakit Bu ya. Iya Bu, mohon maaf suaranya. Semoga cepat sembuh Ibu. Iya, serak-serak basah.